Coba. Yuk. Lanjut.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dan juga para subscriber, para netizen. Pada kesempatan kali ini akan saya ulas sekilas CVT ya. Ini CVT Honda Scoopy. Dimana di sini sudah saya bongkar. Tadi prosesnya sudah kalian bisa lihat. Proses pembongkarannya harus dilakukan secara hati-hati. Di sini masalahnya adalah ini hanya sekedar servis biasa, pembersihan spare partnya. Jadi spare part CVT itu harus selalu dibersihkan setiap beberapa ribu kilometer. Nah, contohnya di sini ya, tadi sudah terlihat. Di sini sudah sangat kotor sekali ini, jadi mengakibatkan roller atau debu-debu itu rollernya terhambat oleh debu. Jadi partikel debu-debu ini selalu akan menghambat kinerja dari CVT ini di sini. Jadi di sini hanya sebatas servis ringan saja, jadi pembersihan spare part dari partikel debu-debu ini ya, tuh lihat. Debunya sangat banyak sekali. Kalau tidak dibersihkan, kalau tidak servis, ini lama-lama akan mengganggu kinerja daripada CVT ini. Contohnya di sini adalah ini bisa menghambat kampas ini, kampas ganda di sini ya, ini kampas otomatis, kopling otomatisnya ini akan menghambat ada di sini rumahnya, menghambat kinerja. Jadi tenaga yang disalurkan dari kampas ini ke piringan ini itu tidak bisa maksimal, dan juga nanti kampasnya itu bisa mengakibatkan cepat panas. Kampas ini dan juga piringan ini, mangkokan ini ya, rumah daripada kampas ini akan cepat panas, terjadi overheating. Itu soal kampasnya di sini. Nah, di sini ini adalah rumah rollernya. Rumah roller di sini itu jika ada debu-debu seperti ini, itu bisa mengakibatkan ini akan sulit berputar, tidak lancar, gelindingnya ini tidak lancar. Jadi kerjanya seperti ini, dia bergelinding seperti ini. Jadi ketika ada nanti di sini ada partikel debu-debunya, di sini malah dia akan terhambat. Bukannya debu itu malah justru lebih licin ya, tidak, malah justru debu itu adalah akan semakin mengikis juga ya, mengikis bagian daripada roller dan juga rumah di sini. Nah, ini seharusnya itu harus ini dipoles malah ya. Ya, rumah ini terlihat mengkilap ini harus justru malah harus dipoles, harus dibersihkan, harus secara mengkilap, baru ini roller ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Nah, contoh yang kalian bisa lihat di sini jelas ya, di sini terlihat ada sedikit gesekan di sini nih. Nih ada sedikit benjol sedikit. Nah, ini tergerus ini tidak menggelinding, malah ini malah justru dia bergeser, tidak menggelinding. Nah, dia ini harusnya cara kerjanya dia menggelinding seperti ini, tapi karena mungkin ini permukaannya tidak licin, akibatnya dia hanya tergeser saja. Ya, jadi tergeser ya, bisa dilihat. Itu nanti kita akan bersihkan dulu. Ini pembersihannya cukup dengan air saja, air dengan sabun saja. Tapi ini tidak perlu dengan air dan juga sabun. Karena apa? Karena di dalam sini itu ada stem pad atau gemuk, atau ibaratnya itu adalah stem pad. Ada pelumasnya di dalam sini. Jadi kalau terkena air itu bisa mengakibatkan stem padnya atau gemuknya itu hilang, grease-nya itu bisa hilang.
Jadi di sini nanti kita cukup bersihkan saja dengan menggunakan kuas saja asal debunya hilang. Mungkin bisa dengan cairan pembersih agar ini debunya bisa hilang. Dan ini nanti akan kita amplas sedikit. Jadi jangan terlalu amplas keras-keras. Ini hanya untuk menghilangkan debu-debu yang menempel sedikit saja. Itu ya. Itu saja yang cukup dibersihkan. Nah di sini ini juga sama. Puli yang bagian depan cukup dibersihkan dengan menggunakan air. Ini juga sama. Kita melakukan proses pembersihan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di dalam CVT ini. Nah, karena sepeda motor ini menggunakan ACG, sistem starter ACG, di sini jadi kita bisa melihat bebas di sini ya, partikel-partikel debu yang menempel di sini. Dan nanti di sini itu juga harus dibersihkan, ini banyak sekali debu. Ini masih mending karena masih baru pertama ini mungkin pembersihannya, atau rajin ini termasuk sedikit lah. Kalau yang parah itu nanti bisa ini debu kalau tidak dibersihkan ya, namanya debu kalau menempel dengan seal dan juga as ini poros engkol ya. Ini poros engkol sebuah sepeda motor. Ini lama-lama debunya dia akan menyelip antara seal dengan as ini, dan lama-kelamaan seal itu akan terkikis dan juga akan olinya yang dari dalam itu akan keluar. Jadi akan keluar ke sini, nanti akan kemana-mana. Di sini juga sama, ada sebuah seal. Di sini sealnya, seal ini. Seal di sini juga harus selalu diperhatikan bocor atau tidak. Nah kalau sudah ketika bocor, oli gardan di sini itu juga akan keluar. Itu perlu ini semua perlu dibersihkan. Oke, itu yang akan kita bersihkan nanti.
Nah, ini yang sudah saya bersihkan. Nah, mengkilap seperti ini harusnya ya. Oke, kita akan mulai proses pemasangan. Nah, ini slide piece yang harus sudah diganti karena ini sudah tidak bisa melekat pada plat sini. Untuk plat pendorong rumah CVT ini. Nah, ini harus segera diganti. Nah, perhatikan pemasangan roller di sini harus sesuai arah yang ditentukan di sini. Lihat. Jangan lupa ini kita beri sedikit pelumasan ya, karena agar tidak kering di sini. Kita beri sedikit pelumasannya ini khusus grease untuk CVT yang bagian depan. Jadi berbeda ya dengan grease atau gemuk yang untuk secara umum. Ini dikhususkan untuk CVT. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan gemuk di sini karena agar ini dia berjalan lebih lancar. Jangan lupa di sini ada ringnya ya. Ini ring untuk sampai lupa. Karena di sini ada alurnya atau tempat ringnya. Ada ring lagi. Perhatikan di sini harus menggunakan kunci momen pengencangannya. Kita cari kunci momennya dulu. Kita lihat di sini manual booknya. Ya, di sini kekencangan momennya itu adalah 49 Newton meter. Yang ini yang belakang. Kalau yang depan ini adalah 59 Newton meter. Atau kalau menggunakan kilogram, kita ambil di sini adalah 5,9 kg. Nah, kalau di sini kita ambilnya berarti 4,9 kg. Kita coba setting kunci momennya. Ini kunci momennya. Kita setel dulu. Di sini ada satuannya, harus dilihat kita menggunakan kilogram. Tadi kita setel yang belakang dulu adalah 4,9 kg.
kira-kira segini 4,9 kg. Kita kunci, kita kencangkan. Sampai berbunyi klik ya. Di sini harus sudah berhenti, ini adalah sudah mencapai 4,9 kg atau 49 Newton. Sekarang yang untuk bagian depan 4,9 kg atau 49 Newton. Sekarang yang untuk bagian depan ini sudah mencapai 4,95 kg. Oke. Untuk kita pasang cover, itu saja, kita langsung pasang. Ini agar dia ke atas dulu, kita nyalakan sebentar.